Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, sahabat-sahabat semuanya, para guru, para alim, para ulama, asatid wal asatidah, sobat-sobatku dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Ya, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, diberikan panjang umur, murah rezeki, rezeki yang halal dan thayyibah dan penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian seputar Al-Quran, yaitu tentang pembahasan surat Makkiyah. Ya, senang sekali Anda semuanya berkenan untuk hadir. Mudah-mudahan kehadiran Anda menambah keberkahan, menambah silaturahim. Kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga termasuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala silaturahim, pahala thalabul ilmi, amin ya rabbal alamin. Ya, apa itu pengertian dari surat Makkiyah atau ayat Makkiyah? Ya, sebagian orang yang memahami atau agar mudah dipahami mengatakan bahwasanya surat Makkiyah ini surat yang diturunkan di Makkah. Sedangkan sebaliknya surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di Madinah. Benarkah demikian? Ya, surat Makkiyah ini memang ada beberapa surat yang memang diturunkan di Makkah. Tapi ini pernyataan yang tidak mutlak benar kalau dikatakan bahwasanya surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di Makkah. Karena ada beberapa surat yang dia itu surat Makkiyah tapi tidak diturunkan di Mekah, karena Rasulullah dakwah ini bukan hanya di Mekah, termasuk di Madinah dan di tempat-tempat yang lain di luar kota Mekah dan Madinah. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan apakah surat Makkiyah ini surat diturunkan di Mekah, ada benarnya, tapi ini relatif, ya, tidak mutlak benar. Jadi pengertian surat Makkiyah yang benar itu yang seperti apa? Ya, pengertian surat Makkiyah yang benar adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surat yang diturunkan atau ayat yang diturunkan yaitu sebelum Rasulullah pindah atau hijrah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Ya. Walaupun itu turunnya di Madinah, walaupun Rasulullah ini belum hijrah atau di tempat yang lain, bukan hanya di Mekah saja, tapi Rasulullah itu belum hijrah, berarti itu masih masuk dalam kategori surat Makkiyah. Nah, ini pemahaman yang harus kita cermati, nanti akan membentuk sebuah pemahaman atau karakter perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Ya, jadi surat Makkiyah definisi yang lebih tepat, yang lebih mutlak benarnya, yaitu surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ya, sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itulah yang dikatakan sebagai surat Makkiyah. Ya, kemudian surat apa saja yang tergolong surat Makkiyah? Ini ada banyak pendapat para ulama. Ya, walaupun nanti akan ada yang disetujui, adapun terjadi perbedaan di antara kalangan ulama atau terjadi perdebatan tentang surat itu. Dan di sini paling tidak surat yang disepakati surat Makkiyah, yaitu di antaranya yang tergolong dari surat Makkiyah ada 104 ada 82 surat, ya.
82 surat yang tergolong yaitu surat Makkiyah ya. 82 ya, 82 surat yang tergolong surat Makkiyah ya. Kemudian ciri-ciri dari surat Makkiyah ini ada beberapa ciri-ciri atau karakter dari surat yang disebut sebagai surat Makkiyah. Yang ini terjadi perbedaan mendasar dengan surat Madaniyah. Ya, ini di antara kalangan ulama memberikan beberapa kriteria atau beberapa ciri-ciri tentang surat tergolong surat Makkiyah. Ini yang pertama. Yang pertama yang dikatakan sebagai surat Makkiyah. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya mengandung ayat sajadah. Ya, jadi surat-surat yang di situ ada ayat sajadah. Setiap yang ada termasuk di antaranya ada ayat sajadahnya itu termasuk tergolong surat Makkiyah. Berarti setiap surat yang ada ayat sajadahnya sudah bisa dipastikan adalah surat Makkiyah. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya surat Makkiyah itu harus ada ayat sajadah yang memberitakan kita untuk bersujud ya, disunahkan untuk bersujud baik di saat sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, surat yang ada lafadz kalanya ya, surat-surat pendek tentunya ya. Di juz 30 ini banyak sekali surat Makkiyah yang ada lafadz kala ya, yang artinya adalah sekali-kali tidak ya. Ya, sebanyak 33 kali dalam 15 surah ya, ini ada lafadz kalanya. Berarti kalau ada surat yang lafadz kalanya itu sudah bisa dipastikan itu adalah surat Makkiyah. Yang ketiga, surat yang seruannya adalah ya Yuhannas ya. Ya Yuhannas itu seruannya adalah manusia. Kenapa manusia? Karena Rasulullah ini posisinya belum hijrah. Berarti awal-awal periode dakwah Rasulullah SAW ya, di mana di situ konteks atau khitab atau orang-orang yang dihadapi tidak semuanya beriman. Berarti masih manusia kebanyakan atau manusia umum. Wajar jika ayat-ayatnya itu seruannya adalah wahai manusia. Berbeda nanti ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, sudah banyak orang yang beriman, maka seruannya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, itu walaupun ini tadi nanti juga tidak mutlak ya. Tidak mutlak setiap surat ya ayyuhan nas ini harus surat Makkiyah atau surat ya ayyuhalladzina amanu ini surat Madaniyah juga tidak mutlak ya. Ada pengecualiannya. Ya. Nah, jadi dominan mayoritas yaitu surat Makkiyah itu ada lafadz ya ayyuhan nas. Ya, kecuali surat Al-Hajj. Ya, akhir surat Al-Hajj ini yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'alakum tuflihun. Itu termasuk surat Madaniyah. Kemudian yang keempat, surat yang di dalamnya mengandung tentang kisah Nabi dan umat terdahulu. Ya, kisah-kisah umat terdahulu yang Allah binasakan misalnya, dan nabi-nabi yang ceritakan dalam Al-Quran, ini termasuk surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah juga ada beberapa cuplikan umat terdahulu atau kisah Nabi, tapi tidak termasuk surat Makkiyah. Yang kelima, surat yang mengandung kisah Adam dan Iblis ya, kisah Iblis mengganggu Adam itu banyak dalam surat itu yang terpecah-pecah yang menyebar di berbagai surat. Jadi surat yang ada kisah itunya, kisah Adam diganggu oleh Iblis, ini adalah surat Makkiyah, kecuali di dalam surat Al-Baqarah itu adalah surat Madaniyah ya. Yang keenam yaitu
yang diawali dengan pembuka surat atau fawadhilus suwar, yaitu ada kayak kata-kata huruf hijaiyah yang pendek atau huruf singkatan. Misalnya adalah alif lam mim, alif lam ra, ha mim, nun, qaf, ya kaf, ha ya ain shad misalnya. Ya, alif lam mim shad misalnya. Nah, ini adalah surat Makkiyah. Ya, ini surat Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran juga diawali oleh alif lam mim. Tapi dia tidak termasuk dari surat Makkiyah, itu pengecualiannya. Ya, sedangkan surat Ar-Ra'd ya, ini juga diawali oleh pembuka surat ya. Ini tidak disepakati oleh ulama apakah dia surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Ya, masih diperselisihkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu surat yang dimana isinya adalah tentang ajaran tauhid, ajakan-ajakan untuk menyembah Allah, ajakan-ajakan untuk meninggalkan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan penyembahan kepada berhala. Ini termasuk surat Makkiyah. Jadi intinya target dakwah Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah, awal dakwah Rasulullah ini misinya yang pertama, yang paling utama adalah bagaimana mengentaskan masyarakat yang masih tenggelam dalam pemahaman nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala, menyembah kepada selain Allah, yaitu mensyirikkan Allah. Itu diangkat, difahamkan agar mereka lepas dari pemahaman itu mengajak kepada ajaran tauhid, meninggalkan ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk dalamnya ya ancaman surga, neraka, kemudian ancaman orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu termasuk dari surat Makkiyah ya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, yaitu dilihat dari suku katanya, atau ini sangat ringkas atau simpel, yaitu kata-katanya itu sangat lugas, sangat tepat atau sangat pasti, tidak panjang-panjang ya. Termasuk di situ diawali oleh kata-kata sumpah misalnya, kemudian surat-surat yang pendek. Kenapa kok surat sebelum Rasulullah hijrah ini ayatnya pendek-pendek? Artinya surat Makkiyah ini pendek-pendek karena sesuai dengan suasana masyarakat yang hidup di masa itu, mereka masih memiliki pemahaman terhadap nenek moyang mereka, paham musyrik, penyembah berhala, sehingga wajar kemudian Al-Quran agar mudah dipahami oleh mereka, bisa diterima oleh mereka, tidak menyulitkan mereka dalam memahami ajaran Islam. Maka ayat yang diturunkan yaitu ayat yang lugas, simple, padat, singkat, mudah dipahami, mudah diamalkan ya. Jadi target dakwah Rasulullah yang mula-mula itu bukan melaksanakan rukun Islam seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi target utama yang pertama adalah bagaimana mereka bisa bersyahadat dan mengakui ajaran Islam, meninggalkan penyembahan kepada berhala. Itu sekilas tentang pengertian dari surat Makkiyah ya. Mudah-mudahan dengan memahami ini kita bisa semakin mencintai Al-Quran. Ternyata dalam sejarahnya itu Rasulullah membuat sebuah periode dakwah yang sangat luar biasa, dipisah menjadi dua, yaitu Makkiyah dan Madaniyah, akan memudahkan dakwah dari Rasulullah SAW menghadapi konteks masyarakatnya yang beraneka ragam, yang berbeda-beda ya, karena karakter watak antara masyarakat Makkiyah dengan Madaniyah itu juga berbeda, sehingga ayat yang diturunkan juga memiliki konteks yang berbeda, atau karakter watak atau ciri-ciri yang berbeda ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya, bil khusus kepada saya pribadi sebagai bentuk thalabul ilmi, saling menasihati, saling berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.